Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Aina Viva dengan NIM 23060190055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan multikultural. Agenda kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang pengertian pendidikan multikultural, pengertian menurut para ahli, pendekatan pendidikan multikultural, ciri-ciri dan tujuan pendidikan multikultural, dan prinsip pendidikan multikultural. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Secara etimologis dibagi menjadi dua, yaitu ada pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri memiliki arti yaitu proses pengembangan sikap dan laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Yang kedua ada multikultural, yaitu multi, banyak, beraneka ragam, kultur, kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Sedangkan multikultural sendiri itu sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama dan negara. Selanjutnya ada menurut para ahli, yaitu yang pertama ada H.A.R. Tiller yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan hak asasi manusia, isu-isu politik moral, edukasi, dan agama. Yang kedua ada Ainur Rafiq Dawam yang menyatakan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Yang ketiga ada Zubaidi yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan, termasuk mengubah nilai dasar pendidikan atau prosedur kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan multikultural. Sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem pendidikan, biasanya pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan yang beragam. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada metode kontribusi, di mana metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua ada metode pengayaan, di mana metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, atau agamanya. Kemudian ada pendekatan metode transformatif. Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Kemudian ada metode pembuatan, keputusan, dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa berdampak terjadinya perubahan sosial. Kemudian ada kesimpulan dari pendidikan multikultural itu, yaitu sebuah proses pengembangan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun berada dan dari manapun asalnya, baik itu mau secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, ataupun agama dan negara. Kemudian ada ciri-ciri pendidikan multikultural, yaitu ada membentuk manusia, budaya, dan menciptakan masyarakat berbudaya atau peradaban. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Yang ketiga ada
metode demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis atau multikulturalisme. Yang keempat ada evaluasi, ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresepsi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Kemudian ada tujuan. Menurut Cliff Black, yaitu pengajaran siswa dengan etnik tertentu tentang kebudayaan yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengajaran bahasa pusaka. Yang kedua ada pengajaran kepada semua siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional, baik dalam dan luar negeri. Kemudian ada menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, suku, kebangsaan memiliki kebebasan yang sama. Kemudian ada menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandai dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya ada membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya guna dirinya sendiri dan guna masyarakat. Yang terakhir ada mempromosikan penerimaan, menunjukkan perbedaan atau keanekaragaman etnik dalam masyarakat. Yang terakhir ada prinsip pendidikan multikultural, yaitu terdapat 3 prinsip menurut H.R. Tiller. Yang pertama ada multikultural berdasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Yang kedua ada pendidikan multikultural ditujukan terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada prinsip globalisasi, tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang membawanya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo kowe? Heeh ku.